Apa kabar hari ini? Ya, biar hujan kita tetap semangat ya. Oke, kita tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya Dia tetap baik. Dalam keadaan apapun Tuhan kita tetap baik. Amin ya. Oke, saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Kita mau memberi yang terbaik lagi untuk Tuhan kita.
Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami datang dengan kelemahan kami datang dengan keterbatasan kami datang dengan kerendahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya Roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kami itu Tuhan besar Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya beban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Bapa di dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Jemaat Tuhan masih semangat ya. Ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Amin Tuhan. Ya, jemaat silakan duduk. Oke, kita mau lebih lagi dengan Tuhan kita. Kita percaya bahwa akhir-akhir ini Tuhan lebih rindu lagi untuk kita mau intim dengan Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh
sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku, senang hatimu. Haleluya, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kehadiranmu di tengah kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memilih kami, Allah yang menjadikan kami sebagai kekasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami akan menjadi orang-orang yang berguna bagi-Mu Tuhan. Kami akan menghasilkan buah Tuhan oleh karena Engkau yang memilih kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau tetapkan tentang kami, bahwa kami menghargai siapa diri kami di hadapan Engkau, bahwa kami menghargai siapa kami sebagai orang yang berarti di hadapan Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa untuk apa yang sudah Engkau tetapkan tentang kami. Kami bersyukur dan kami muliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami Tuhan dan mengajari kami Tuhan jalan-jalan-Mu, untuk kami mengerti apa yang ada di hati-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan melakukan apa yang ada di hati-Mu. Kami melakukan apa yang sedang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu untuk bekerja atas kami. Berbicaralah bagi kami, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata atas kami semua, baik kami yang ada di tempat ibadah ini ataupun kami yang ada di rumah-rumah saat ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Siapapun kami Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu. Siapkan kami untuk menerima kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom semua yang di rumah juga. Semua saudara baik kabarnya ya. Kita buka di dalam Yohanes 15. Ayat 16, ayat yang biasa udah kita dengar. Yohanes 15 dari ayat 15 ya, dari ayat 15 sampai ayat 17. Dari ayat 15 sampai ayat 17. Inti yang akan saya kumpulkan ada ayat 16. Tapi kita baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya saat ini akan menyampaikan kepada saudara bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Saya mau menyampaikan kepadamu bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau memilih sesuatu untuk mungkin untuk sesuatu yang berguna lah, mungkin memilih tepung, ibu-ibu beli tepung untuk kuenya, buat kue. Tentu ingin memilih tepung yang terbaik, bukan? Tidak mungkin memilih tepung yang sudah kadaluarsa atau sudah kelamaan. Pasti akan memilih tepung yang terbaik. Pasti juga memilih telur yang terbaik. Semuanya pasti yang terbaik yang dia pilih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kamu. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita. Kita harus tahu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa bedanya
antara pilihan kita dengan pilihan Tuhan. Pernahkah engkau berpikir, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku? Apa bedanya sih kalau aku memilih Tuhan dengan kalau Tuhan memilih aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah engkau berpikir begitu? Pernahkah engkau berpikir bahwa kalau engkau yang memilih, engkau bisa nggak 100% akurat? Pilihanmu bisakah 100% akurat? Seringkali kita ketika diberitakan Injil kepada kita, kita sebenarnya kurang bisa menerimanya. Tetapi karena Roh Kudus yang menginsafkan kepada kita. Karena Allah yang sudah memilih kita, Roh Kudus bekerja atas kita, menginsafkan kita. Kita akhirnya mengakui bahwa kita orang berdosa. Dan kita mengerti bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk segala dosa kita di atas kayu salib. Dan dia sudah mengalahkan maut. Dan dia sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Lalu kita mempercayai dia sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dan kita terima Yesus dalam hati kita. Saudara, semua yang kita lakukan, mengapa kita terima Yesus, itu bukan sekedar karena pilihan kita. Memang kita yang memutuskan akhirnya, tetapi semuanya itu karena Allah yang memilih kita. Semua itu karena Allah yang bekerja di dalam kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menginsafkan kita akan kebenaran. Dia menginsafkan kita akan penghakiman. Dia menginsafkan kita. Roh Kudus yang bekerja sehingga kita akhirnya insaf. Kita akhirnya menyadari siapa diri kita. Kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Sehingga kita ketika ditantang untuk maukah engkau percaya pada Yesus, akhirnya kita membuat pilihan, aku mau percaya. Tapi kita harus sadar bahwa semuanya itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena pilihan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. Kalau kita dipilih ketika kalau Allah, kita mungkin memberitakan Injil pada waktu kita tidak menyadari diri kita sebagai orang berdosa, kita pasti akan sudah menolak Tuhan. Kita semua ini adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak pernah kita mau menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya menolak Tuhan dalam hidup kita. Pilihan kita adalah salah. Pilihan kita adalah pilihan yang selalu akhirnya menyimpang dari Tuhan. Tetapi pilihan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pilihan Tuhan adalah pilihan yang 100% akurat, tepat, dan tidak pernah salah sasaran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus akhirnya diselamatkan? Apakah karena dia melihat mujizat yang luar biasa itu? Dan saudara diselamatkan, saudara nggak melihat mujizat yang luar biasa. Saudara hanya diberitakan Injil sederhana saja. Lalu saudara mau percaya. Apakah berarti Rasul Paulus menjadi pilihan Tuhan yang paling tepat sehingga dia dilakukan demikian mujizat? Engkau tidak tepat? Enggak demikian, saudara. Pilihan Allah ketika kita percaya pada Yesus, apapun keinsafan kita pada waktu itu, apapun kesadaran kita pada waktu itu, ketika kita akhirnya mau percaya kepada Yesus yang diberitakan kepada kita, itu oleh karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. Oleh karena Roh Kudus yang menginsafkan kita akan semuanya itu, sehingga kita membuat pilihan, ya aku mau percaya pada Yesus. Dan Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita, itulah pilihan Tuhan. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Sehingga pilihan Allah itu tidak pernah salah. Engkau harus mengerti bahwa engkau sekarang mengikut Yesus bukan karena pilihanmu dan apa yang kau lakukan saat ini sehingga engkau ada di sini, oleh karena Yesus mengasihi dirimu. Karena Yesus peduli dengan dirimu. Dan oleh karena itu engkau ada di tempat ini. Oleh karena Tuhan yang menuntun engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah-rumah mendengar apa yang saya khotbahkan. Oleh karena Tuhan yang memilih engkau. Ada di rumah-rumah sehingga engkau mendengar apa yang saya khotbahkan saat ini. Itu adalah pilihan Tuhan terhadap dirimu. Itu bukanlah pilihan engkau terhadap Tuhan. Oleh karena itu engkau harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan pilihannya. Oleh karena itu engkau harus sadar bahwa engkau ada bersama-sama, ketemu saudara seimanmu bersama-sama. Itu bukanlah pilihan yang salah dari Tuhan. Allah memilih engkau dengan pilihannya yang tepat. Allah sudah memilih engkau dan bergabung bersama-sama. Amin.
Oleh karena itu kita harus menghargai pilihan Tuhan terhadap diri kita. Kita harus bersyukur senantiasa untuk pilihan Tuhan terhadap kita. Dan oleh karena itu dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ketika Allah memilih kita, dia memilih kita bukan untuk sesuatu yang gak berarti. Dia memilih kita karena ada suatu tujuan dia. Dia memilih kita karena ada satu pilihan dia, tujuan dia. Dia melihat bahwa kita ini adalah orang yang harus diselamatkan. Dan dia punya tujuan terhadap diri kita, untuk apa kita ada, untuk apa kita diselamatkan, dan untuk apa kita ada di bumi ini. Dan ketetapan dia itu bukanlah ketetapan yang biasa-biasa, bukanlah ketetapan yang sembarangan. Allah menetapkan kita untuk kita akhirnya pergi. Di sini dikatakan Allah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ketetapan Allah kepada kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, ditetapkan untuk kita pergi. Ini yang luar biasa dari Tuhan. Dia memilih kita sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Dan oleh karena itu dia mau mengatakan apa yang ada di hati Bapa kepada dirimu. Apa yang didengarnya dari Bapa, apa yang dikatakan Bapa kepada Yesus, Yesus omongkan kepada Petrus, omongkan kepada Yohanes dan kepada ke-12 muridnya. Yesus menceritakan semuanya. Gak ada yang dirahasiakan oleh Yesus. Yesus katakan bahwa engkau adalah sahabatku. Dan itulah yang terjadi atas kita saat ini. Kita dipilih Tuhan karena Tuhan ingin kita menjadi sahabatnya. Dan dia ingin supaya kita mendengar apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di hati Bapa. Itu yang dia mau beritahukan kepada kita. Amin. Itulah sebabnya engkau harus menghargai dirimu sebagai orang yang berharga sekali di hadapan Tuhan. Karena Allah memilih engkau bukanlah sembarangan. Dia memilih engkau dengan tepat dan akurat. Allah memilih engkau dengan tepat dan akurat, dan dia pasti akan membawa engkau kepada apa yang sudah dia tetapkan sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan sesudah engkau lahir, Allah pilih engkau, oh ini ganteng banget nih, kayak Musa nih masih bayi, cakep banget nih. Wah, jangan sampai dibunuh. Dia ini pasti luar biasa. Enggak, Allah tidak begitu. Allah sudah merancang kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita. Dia adalah Allah yang punya ketetapan terhadap kita. Dan ketika kita akhirnya percaya dan memilih dia, itu bukan adalah sekedar pilihan kita saja, tapi itu adalah pilihan dia terhadap diri kita. Amin. Oleh karena itu, siapa kita sekarang di dalam Kristus, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita menjadi sahabat dia. Kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Dan kita harus percaya bahwa kita sudah ditetapkan untuk kita pergi. Supaya kamu pergi. Allah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Itu yang ketetapan Tuhan pertama. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai orang Kristen bukan orang menjadi orang biasa-biasa saja. Kita harus percaya bahwa diri kita sebagai orang percaya pada Yesus, kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan suatu perkara yang besar bersama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk pergi, bukan untuk berdiam diri. Kita orang yang ditetapkan untuk pergi, bukan orang yang berdiam diri. Siapapun kita saat ini, apakah kita ini merasa diri orang lemah? Tuhan tidak peduli engkau menganggap dirimu lemah, tetapi Tuhan sudah memilih engkau. Tuhan mengatakan kepadamu, aku tidak pernah memilih engkau salah. Aku tidak pernah memilih engkau sembarangan. Aku sudah menetapkan engkau untuk engkau pergi. Tinggal engkau mau pergi. Kalau Allah yang menetapkan kita untuk pergi, lalu kita pergi, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Dia pasti menyertai engkau. Yesus bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus yang menetapkan kita untuk pergi. Untuk kita pergi memberitakan Injil. Dan dia akan menyertai engkau sampai kepada penghujung zaman. Dia akan menyertai kita sampai dia datang kembali. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia akan menjaga kita dan melindungi kita. Itu ketetapan Tuhan bagi kita. Amin. Oleh karena itulah engkau tidak boleh menilai dirimu sebagai seorang yang tidak berarti. Jangan engkau menilai dirimu sebagai seorang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
Engkau adalah orang yang disiapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk engkau pergi. Dan ketika engkau pergi, maka Dia pasti menyertai engkau. Karena engkau sudah ditetapkannya untuk pergi. Inilah suatu yang harus engkau pegang. Pertama, bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk pergi. Dan yang kedua adalah menghasilkan buah dan menghasilkan buah. Dan ketika engkau pergi, Yesus menyertai engkau sampai kepada akhir hidupmu, sampai kepada Yesus datang kembali. Yesus akan menyertai engkau. Dan ketika engkau disertai oleh Tuhan, apapun yang engkau perbuat pastilah berhasil. Karena Allah yang menyertai engkau, bukan karena engkau punya kehebatan sendiri. Allah sudah menetapkan engkau untuk pergi, Dia mengurapi engkau. Dia menyertai engkau, Dia mengurapi engkau. Dan Dia sudah berikan kepada engkau anugerah. Anugerah demi anugerah. Hari demi hari Dia berikan anugerah demi anugerah. Bukan sesuatu hal karena engkau sudah punya kehebatan. Bukan karena engkau sudah S1, S2, S3, bukan. Tapi karena engkau memiliki roh Tuhan ada atasmu. Inilah yang harus kita sadari. Ketika kita mau pergi menetap apa yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita, maka Dia akan menyertai kita. Dan penyertaan Dia atas kita adalah untuk seterusnya dan selamanya. Dan Dia yang sudah menyertai kita, Dia mengurapi kita. Dan Dia akan membuat semua apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Itulah yang dikatakan Daud, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Apapun yang diperbuat orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti berhasil. Ini yang harus kita pegang. Apapun yang sekarang terjadi, sekarang pandemi, banyak orang-orang yang akhirnya nganggur, kesulitan kerjaan, tetapi engkau harus percaya, engkau pasti tidak akan nganggur. Kalaupun tertutup yang lain, maka Tuhan akan buka jalan bagimu. Tuhan akan memberi pekerjaan bagimu. Engkau akan bisa membuka jalan bagi dirimu untuk engkau bekerja. Inilah ketetapan Tuhan bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Amin. Beserta dengan Tuhan semuanya mungkin. Amin. Ketika Allah menyertai kita, maka semuanya akan menghasilkan buah. Tidak akan ada yang tidak menghasilkan buah. Semuanya akan menghasilkan buah. Engkau pasti menghasilkan buah. Tidak mungkin engkau tidak menghasilkan buah. Engkau pasti berhasil dengan apa yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Kita pasti berhasil dengan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Oleh karena itu kemudian Tuhan katakan, dan buahmu itu tetap. Ketetapan Tuhan bukan hanya sekedar kita menghasilkan buah ketika kita pergi, lalu kita beritakan Injil kepada orang lain, dan orang itu bertobat. Tapi orang itu pun akhirnya menjadi buah yang tinggal tetap. Buah yang kekal. Amin. Buah yang tinggal tetap. Engkau akan memiliki orang-orang yang akan bisa engkau layani seterusnya. Engkau akan bisa mempeakan orang, dan orang itu akan bertumbuh ketika engkau setia melayani dia. Mungkin kau berkata, kok saat ini aku belum berbuat apa-apa. Saat ini kok anak PA aku pada mundur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau harus percaya bahwa Allah yang sudah menetapkan engkau. Dan ketika engkau pergi dan menghasilkan buah dan kemudian kau PA-kan, engkau harus percaya bahwa buahmu itu akan tetap. Engkau harus selalu pegang ayat ini, dan engkau harus selalu menyebutnya dalam doamu untuk orang-orang yang kau PA-kan. Dan buahku itu harus tetap. Saya dahulu adalah orang yang sulit untuk berbuah. Saya dulu adalah seorang yang ingin rajin pergi. Tapi ketika saya pergi kok nggak ada yang bertobat. Saya nginjili orang nggak ada yang bertobat. Susah bertobat. Saya nggak terlalu pintar memberitakan Injil. Tetapi saya percaya bahwa Allah sanggup memakai saya. Saya tidak pernah mau menyerah. Saya terus memberitakan Injil. Dan saya tidak pernah akhirnya menyerah dengan anak PA saya. Dan akhirnya anak PA saya akhirnya ada hasilnya. Anak PA saya kemudian akhirnya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan juga.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau harus percaya bahwa engkau pasti bisa dipakai Tuhan. Engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk pergi. Oleh karena itu jangan engkau tidak pergi. Pergilah. Siapapun engkau harus pergi memberitakan kesaksian hidupmu. Engkau harus membuka dirimu kepada orang lain. Sehingga orang lain akhirnya melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan mereka bertanya kepadamu dan engkau menjawabnya. Engkau harus memberi jawaban bagi semua orang yang bertanya kepadamu siapa. Engkau siapa Yesus. Engkau yang bisa menjawab itu semua. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam diri kita. Dan kita akhirnya menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lalu dikatakan Tuhan Yesus katakan di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini adalah ketetapan Tuhan yang luar biasa yang keempat ini. Keempat ini adalah bahwa bukan hanya kita menghasilkan buah, tapi supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Ini suatu penghargaan yang luar biasa. Ketika kita akhirnya pergi menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Ketika kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Bapa akan menjawab doa kita. Ini adalah rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Bahwa Dia ingin mengerjakan dalam diri kita pekerjaan yang luar biasa supaya kita menghasilkan buah. Dan supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Dan ini adalah ketetapan yang luar biasa. Jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita meminta kepada Bapa tapi tidak pernah dijawab, ini berarti kita perlu masih pergi menghasilkan buah. Ini kita harus pergi terus selalu berdoa pada Tuhan supaya orang-orang yang kita layani itu menjadi orang-orang yang menjadi buah yang tinggal tetap. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa kita adalah orang yang pasti diurapi Tuhan, pasti disiapkan Tuhan ini. Dan yang kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan ini adalah tentang bagaimana Allah yang memilih kita dan Allah tidak pernah masalah dengan memilih kita dan Dia sudah tetapkan kita untuk menjadi sahabatnya. Dan yang kedua adalah Dia menjadikan kita kekasihnya, bukan hanya sahabatnya. Kita lihat Yesaya. Yesaya 54. Dari ayat pertama. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penembusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Yang ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penembusmu. Dan seterusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua ketetapan Tuhan adalah bagi kita adalah kekasih. Gereja Tuhan itu adalah kekasih Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan Yesus telah mempelai prianya. Kita mempelai wanitanya.
Oleh karena itu dia katakan bagi kita bahwa kita akan melahirkan banyak anak. Kita yang tadinya ini mandul, yang tidak pernah melahirkan, akan bergembira dan bersorak-sorai. Dan kita akan memekik engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Engkau akan sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Kita yang sepertinya tadinya dianggap orang adalah orang-orang yang tidak punya anak, orang-orang yang mandul. Tetapi ketika Tuhan sudah menjadikan kita sebagai kekasihnya, Dia sudah pilih kita sebagai kekasihnya, maka Tuhan tetapkan kita, pasti kita akan menghasilkan banyak anak. Tuhan tidak pernah, Dia tidak punya benih. Allah punya benih yang luar biasa. Dan oleh karena itu ketika kita sudah menjadi mempelai wanitanya Tuhan, Dia akan berikan benihnya itu dalam rahim kita. Dan kita akan pasti menghasilkan banyak anak. Itulah janji Tuhan kepada kita. Oleh karena itu dikatakannya kepada kita, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patahmu. Sampai engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan membuat kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan ingin kita panjangkan tali-tali kemah kita. Kokohkan patok-patok kemah kita. Kita kencangkan itu. Kita akan memperbesar tenda kediaman kita. Karena akan banyak anak kita datang. Dan kita tidak akan tahu dari mana tadinya ini anak kita. Tapi Tuhan akan membawa banyak anak kita datang. Dan keturunan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kita akan membangun kota-kota. Setiap dimanapun kita berada. Apakah engkau baru tamat kuliah, akhirnya engkau pulang kampung. Di kampungmu pun akan engkau berbuah bagi Tuhan. Engkau harus percaya ketika engkau di kampungmu dan engkau ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan, engkau pasti berbuah. Ketika engkau pergi beranjak dari rumahmu dan engkau ingin beritakan Injil pada tetanggamu, pasti engkau akan bisa mendapatkan orang-orang yang diselamatkan. Jangan ada yang engkau pernah berdiam diri dan merasa engkau tidak mampu. Jangan engkau merasa bahwa engkau hanya bekerja di kampungmu hanya untuk hadir di gereja dan ingin memenuhi bangku gereja, lalu engkau dengar khotbah dan pulang. Allah tidak menginginkan kita hidupnya seperti itu. Allah ingin kita pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Itu yang Tuhan inginkan. Kita pergi dan menghasilkan buah. Itulah ketetapan Tuhan bagi kita. Bukan pergi ke gereja menghasilkan apa? Menghasilkan kegiatan. Bukan. Tapi kita pergi keluar dari gereja. Kita pergi dan memberitakan Injil Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan Yesus. Yang belum mendengar tentang Yesus, yang ingin mengenal Yesus, yang ingin akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk diselamatkan. Engkau adalah orang-orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan. Engkau akhirnya beroleh Yesus dan engkau akhirnya dilahirkan kembali dan engkau pasti akan diselamatkan ketika engkau meninggal kapanpun. Dan engkau akan mengenal tempat Yesus berada. Engkau akan berada di sana. Tetapi Tuhan tidak ingin hanya engkau yang diselamatkan. Tuhan ingin supaya semua kita adalah orang-orang yang pergi dan menghasilkan buah. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kita semua, kita adalah kekasih Tuhan. Tuhan yang memilih kita menjadi kekasihnya. Bukan karena cantiknya kita. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, bukan karena mereka itu bangsa yang hebat, yang luar biasa maka Tuhan pilih dia. Enggak. Tuhan pilih Abraham karena Abraham kemudian mentaati Tuhan. Dia mau mengenal Tuhan dan mau percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dan akhirnya dia memiliki keturunan yang akhirnya menjadi bangsa Israel. Dan Allah memilih mereka bukan oleh karena mereka itu hebat, bukan. Allah yang membuat mereka hebat, bukan mereka yang memilih Allah maka karena Allah melihat mereka hebat. Enggak. Allah memilih mereka sebagai bangsa yang kecil. Mereka Tuhan anggap bukan bangsa yang berarti kalau dilihat dari bangsa-bangsa lain. Mereka adalah kecil. Coba kita lihat di peta negara mana yang paling kecil. Mereka adalah negara yang termasuk yang paling kecil. Selain Singapura, mereka negara yang kecil di dunia ini. Tapi Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang pintar bukan oleh karena mereka memang pintar, tapi Allah yang sudah memilih mereka dan Allah yang membuat mereka menjadi berkat untuk memberkati bangsa-bangsa.
Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah tidak pernah salah memilih engkau. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meleset dalam memilih engkau. Engkau adalah orang yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Engkau sangat berbuat, engkau akan disiapkan Tuhan untuk berbuat baik. Ada banyak perbuatan baik yang sedang dipersiapkan Tuhan bagimu. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari ini. Oleh karena itu kita jangan takut dikatakan sebab engkau tidak akan mendapat malu. Jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Jangan ada di antara kita yang malu tentang siapa diri kita. Amin. Engkau harus menghargai dirimu sebagai orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Engkau harus menyadari bahwa engkau harus pergi dan bergerak bersama dengan Tuhan. Engkau jangan malu dengan keremajaanmu dan kejandaanmu. Engkau jangan merasa bahwa dirimu akan seperti janda yang tidak akan punya anak lagi. Engkau akan punya banyak anak. Amin. Karena sebab yang menjadi suamimu ialah Dia menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Dan menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang banyak tidak taatnya. Mereka banyak sekali sudah Tuhan menyatakan mujizatnya, lalu setelah Tuhan memberkati mereka, mereka melupakan Tuhan dan mereka mulai menyembah berhala lagi. Mereka mulai menyembah berhala lagi, Allah kemudian menghukum mereka. Orang Israel berbolak-balik tidak taat kepada Tuhan. Setelah mereka bertobat, Allah pulihkan mereka, berkati mereka. Setelah Allah berkati mereka, mereka lupakan Tuhan lagi. Itu bangsa Israel. Dan Tuhan tidak ingin terjadi itu atas kita umatnya. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita, menebus kita. Dia mati bukan sekedar mati begitu saja untuk menebus kita menjadi anaknya. Tetapi dia sudah menjadi imam besar agung bagi kita. Dia sudah ada di sebelah kanan Bapa dan selalu berdoa kepada Bapa untuk kita. Dia selalu melihat dan memandang kita. Dimanapun kita berada, sedang apa yang terjadi dalam hidup kita, Yesus selalu melihat kita dan mensyafaatkan kita kepada Bapa untuk kita akhirnya dipelihara dan dijagai. Dan untuk Bapa tetap mengurapi kita dan menyertai kita dengan rohnya. Ini yang terjadi atas setiap kita anak Tuhan sekarang ini. Kalau orang Israel dahulu tidaklah Allah menyertai mereka seperti sekarang ini. Allah ada bersama-sama mereka, ada di tengah mereka. Tapi Allah tidak ada di hati mereka. Tetapi sekarang Allah ada di hatimu. Allah menyertaimu, engkau memiliki roh yang baru. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Dia adalah Allah yang selalu ada bersamamu di hatimu. Dan dia selalu akan mengingatkan engkau untuk kembali kepada Bapa. Dan dia selalu akan mengingatkan engkau untuk selalu datang kepada Dia. Itu yang terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa diri kita sangat berharga, lebih berharga daripada orang Israel sekarang. Engkau harus melihat bahwa dirimu adalah anak-anak Tuhan yang lebih berharga daripada orang Israel yang ada sekarang. Orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan secara jasmania. Tetapi engkau adalah bangsa pilihan Tuhan secara rohania. Amin. Engkau adalah bangsa pilihan Tuhan secara rohania. Oleh karena itu engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menyertai engkau selalu. Dia sudah menjadikan engkau ciptaan baru. Oleh karena itu setiap banyak anak Tuhan kadang-kadang berpikir, saya dulu udah meninggalkan Tuhan sekian puluh tahun. Tapi tahunnya Tuhan akhirnya bawa saya kembali kepada Tuhan sudah umur begitu 50-an tahun ini. Dan Tuhan tahunnya pakai saya luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita merasa heran dengan itu. Allah adalah Allah yang punya rencana atas hidup kita. Allah yang sangat mengasihi kita. Siapapun kita, ketika kita meninggalkan Tuhan bahkan puluhan tahun, Allah akan berbicara terus kepada kita. Sebelum
Kalau kita tidak murtad, Tuhan akan terus berbicara pada kita untuk kita berbalik kepada Dia. Dia tetap akan anggap kita anaknya yang dikasihinya. Dia tetap menganggap kita adalah sahabatnya, pilihannya, kekasihnya Dia. Dia tetap akan berbicara kepada kita. Dan Dia ingin membawa kita kembali kepada Dia. Itu yang terjadi banyak di dalam diri anak Tuhan. Seharusnya anak Tuhan itu segera menyadari itu. Siapapun kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, Allah adalah Allah yang mengasihi dirimu, Allah yang mencintai dirimu, Allah yang menganggap dirimu berharga di hadapannya. Engkau akan terus dia bicara padamu, akan terus dia tarik dirimu untuk datang kembali kepada Dia. Ini yang ingin terjadi dalam dirimu. Tuhan mengasihi dirimu, siapapun dirimu. Engkau tidak bisa lari dari kehendak Tuhan ini. Amin. Tuhan ingin engkau dipakainya. Dia menganggap engkau adalah istri yang dari masa mudanya. Artinya di sini adalah bahwa Allah sudah menetapkan hanya satu bagi seorang suami untuk mendapatkan istri, tidak boleh lebih dari dua. Amin. Hanya satu bagi suami untuk mendapatkan istri. Dan tidak mungkin ketika ada istrinya selingkuh, dia akhirnya selingkuh. Allah tidaklah demikian. Amin. Kalau manusia mungkin istrinya selingkuh, dia mungkin bisa selingkuh, tapi Allah tidak demikian. Allah menetapkan kita untuk tetap setia kepada istri dari masa muda kita. Inilah yang Tuhan tetapkan, bahwa Dia adalah Allah yang setia terhadap kekasihnya dari masa mudanya, yaitu pada jemaatnya. Dia adalah Allah yang mengasihi engkau sebagai jemaat. Dia sudah menetapkan engkau sebagai jemaat yang dikasihinya. Siapapun engkau, walaupun engkau sudah mundur dari Dia, Dia tetap akan meraih dirimu. Dia akan berjuang untuk menarik dirimu kembali kepada Dia. Oleh karena itu kembalilah kepada Tuhan. Siapapun dirimu, dimanapun engkau berada. Apakah engkau di rumah-rumah saat ini, ketika engkau menyadari dirimu adalah anak Tuhan yang sudah percaya pada Yesus, dan engkau ingin disuruh Tuhan berbalik, berbaliklah kepadanya. Ini ketetapan Tuhan bagi kita. Dan kita ketika berbalik kepadanya, percayalah bahwa Allah sanggup memakai kita. Sanggup membawa kita akhirnya menghasilkan buah. Dan buah kita itu akan lebat. Saya banyak mengenal ada orang-orang yang dulu puluhan tahun sudah meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan kembalikan dia. Dia akhirnya dimenangkan kembali. Dan kemudian dia bertobat. Dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia Tuhan pakai dia merintis jemaat. Dan ini luar biasa terjadi. Dan oleh karena itu setiap kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita, Tuhan sanggup pakai kita. Bahkan merintis jemaat pun siapapun kita, mungkin kita katakan, wah aku nih nggak bisa memenangkan orang, aku nggak bisa memberitakan Injil, aku nggak bisa bersaksi. Aku dulu udah mencoba dan tidak pernah bisa berhasil. Tapi nggak tahu sekarang, kok saya hanya dari satu orang saya bisa menghasilkan banyak orang lagi. Kok banyak jiwa-jiwa yang kulayani saat ini. Saya memimpin komsel, kok tadinya saya itu susah memimpin komsel, tapi sekarang komsel saya kok banyaknya begini. Engkau harus sadar bahwa engkau bisa dipakai Tuhan. Komsel yang kayak manapun modelnya di dalam lingkunganmu, engkau pasti akan bisa dipakai Tuhan di sana. Percayalah bahwa Allah yang menyertai engkau, bukan karena engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Oleh karena itu mari kita saudara dikasih oleh Tuhan saat ini, kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan Allah yang memilih saya tidak pernah meleset. Dan Dia memilih saya secara akurat. Aku bersyukur kepada Tuhan kalau aku ini menjadi milikmu. Aku menjadi anakmu saat ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pilihanmu itu tetap. Dan Engkau sudah memilih saya sebagai sahabatmu. Dan yang kedua Tuhan, Engkau memilih saya sebagai kekasihmu. Dan pilihanmu terhadap saya sebagai sahabatmu membuat engkau tidak akan pernah berdiam diri untuk tidak mengungkapkan dan memperkenalkan Bapa kepadaku, memperkenalkan hati Bapa kepadaku. Engkau sudah memilih aku sebagai kekasihmu, sehingga engkau tidak pernah membiarkan saya berdiam diri atau akhirnya meninggalkan engkau lalu engkau tidak pernah mengejar saya. Engkau tetap mengejar saya Tuhan, engkau tetap mengasihi saya. Kemanapun saya pergi engkau tetap memilih saya sebagai anakmu, engkau tetap merangkul saya. Dan engkau akan tetap membawa saya untuk akhirnya kembali kepadamu. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa Allah berbicara bagimu. Saat ini juga dimanapun engkau berada, Allah berbicara bagimu.
kembalilah kepada Allah. Taatilah Allah, ketetapan Allah untuk engkau pergi. Taatilah ketetapan Allah untuk engkau menghasilkan buah. Dan taatilah ketetapan Allah untuk engkau memuridkan orang-orang yang sudah engkau buat berbuah. Dan engkau muridkan dia. Dan engkau harus percaya bahwa Allah juga sudah tetapkan engkau untuk engkau gembalakan dia dalam komsel. Dan percaya bahwa Allah akan menjawab segala doa-doamu. Apapun yang kau doakan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mendengar doamu. Dan ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada dunia ini. Tuhan ingin supaya gerejanya akhirnya memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Allah ingin supaya dunia ini melihat bahwa gerejanya lah yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya gerejanya yang disiapkan Tuhan untuk bisa menetap menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Dunia akhirnya akan memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara siap untuk ini? Mari kita siapkan hati kita berdoa pada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oralah bakashikaya namasya. Oralah bakashikaya namasya. Oralah bakashikaya namasya. Mari setiap kita saat ini merenungkan apa yang sudah kita dengar tentang ketetapan Tuhan terhadap kita. Mari kita menyadari bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa pilihannya itu tidak pernah salah. Bahwa pilihan Tuhan itu tidak pernah meleset dari kita. Mengapa saat ini kita berada bersama-sama saat ini? Mengapa saat ini kita beribadah bersama-sama dan mendengar firman Tuhan bersama-sama? Ini adalah ketetapan Tuhan terhadap diri kita. Ketetapan Tuhan terhadap diri kita supaya kita ada bersama dengan Dia. Ketetapan Tuhan bahwa kita adalah milik Dia dan milik kepunyaan Dia. Dan apa yang sudah menjadi milik kepunyaan Dia, Dia tidak akan pernah melepaskan itu. Dia sudah menjadikan kita sahabatnya. Dan pilihannya itu terhadap kita sebagai sahabatnya itu tidak pernah salah. Mungkin kita katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Aku tidak bisa menghasilkan buah Tuhan. Itu adalah perkataan dari iblis. Tapi Tuhan yang menetapkan engkau untuk menghasilkan buah. Dia hanya ingin engkau untuk pergi, untuk engkau bergerak, untuk engkau berbuat sesuatu, untuk menyatakan belas kasihan kepada orang-orang lain. Yohanes 15 ayat 17 itu katakan, nyatakanlah belas kasihan kepada orang-orang lain. Nyatakanlah kasih kepada orang-orang lain. Allah ingin engkau mulai melihat dengan kasih setiap orang yang kau kenal. Allah ingin supaya engkau melihat keluarga-keluargamu yang belum diselamatkan, engkau melihat dengan kasih bahwa mereka adalah orang yang harus diselamatkan, bukan engkau saja. Karena firman Tuhan katakan, jikalau engkau percaya pada Yesus, engkau akan diselamatkan, dan engkau dan seisi rumahmu. Engkau diselamatkan dan seisi rumahmu pun akan diselamatkan. Siapapun engkau, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa engkau akan menyelamatkan seisi rumahmu. Siapkanlah dirimu, hatimu, untuk engkau dipakai Tuhan. Kau mungkin berkata, aku tidak sanggup berkata-kata Injil kepada orang lain. Aku tidak pintar, aku grogi, aku gugup. Tetapi Tuhan sudah menetapkan engkau untuk engkau menghasilkan buah. Mungkin engkau berkata-kata mungkin tidak sesuai persis dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi. Tetapi engkau mulai berkata-kata tentang kasih Tuhan, tentang Injil Tuhan. Engkau menceritakan tentang Yesus. Mungkin tidak sempurna dan tidak akurat sekali, tetapi Tuhan yang mengerjakannya dalam diri orang itu. Dan orang itu akhirnya bertobat. Engkau hanya ditetapkannya untuk mau merelakan dirimu untuk pergi. Oleh karena itu, saat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menantang engkau. Apakah engkau adalah orang-orang yang rela untuk pergi? Apakah engkau adalah orang-orang yang sudah rela memberikan dirimu untuk pergi? Apakah engkau adalah orang-orang yang sudah rela memberikan dirimu untuk mau bersaksi?
untuk mau berdoa bagi mereka. Allah ingin engkau melakukan itu. Allah ingin engkau mentaati apa yang Tuhan inginkan terjadi. Karena Dia yang menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dimanapun engkau berada pasti engkau akan menghasilkan buah. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun engkau saat ini, engkau yang menyadari dirimu sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Engkau yang sudah menyadari bahwa engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk pergi. Bukan Tuhan yang pergi, tapi engkaulah yang pergi. Engkau supaya engkau bergerak memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mari engkau memberikan dirimu untuk itu. Berikan dirimu untuk itu. Karena Allah yang sudah menetapkan engkau untuk itu. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun engkau saat ini, engkau yang mulai menyadari bahwa dirimu adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk pergi, taruhlah tanganmu di dadamu saat ini. Engkau yang belum pernah menyerahkan dirimu untuk pergi, sekarang serahkan dirimu untuk pergi. Angkat tanganmu engkau yang belum pernah menyerahkan dirimu untuk pergi, dan serahkan dirimu saat ini untuk pergi, dan taruhlah tanganmu di dadamu. Dan saat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah kepada Bapa. Berdoalah meminta kepada Bapa saat ini. Bapa, ini aku ini adalah anakmu, aku ini adalah pilihanmu Bapa. Aku sudah dipilih oleh Engkau Bapa. Bukan aku yang memilih Engkau Bapa. Ini aku Bapa. Siapkan aku Bapa untuk aku pergi. Siapkan aku Bapa untuk menjadi saksimu Bapa. Kemanapun aku berada, dimanapun aku berada, kemanapun aku pergi, aku bisa bersaksi tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu di dalam Yesus. Aku ingin bercerita tentang Yesus. Ini hidupku Bapa. Ini hidupku Bapa. Siapkan aku Bapa untuk menghasilkan buah. Dan biarlah orang-orang yang kulayani ini, orang-orang yang kudoakan dan kuberitakan Injil, mereka akhirnya bertobat dan percaya pada Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada ketetapan-Mu Tuhan. Kami percaya akan pilihan-Mu yang tidak pernah salah tentang kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pilihan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Uralama kasikaya namase. Haleluya. Oh Yesus, ini kami ya Bapa. Engkau siapkan kami Bapa untuk melaksanakan apa yang Engkau sudah rancangkan Tuhan. Segala perbuatan baik yang Engkau telah siapkan bagi kami sebelum dunia dijadikan, untuk kami hidup di dalamnya Bapa. Siapkanlah umat-Mu untuk hidup di dalam perkara-perkara besar yang Kau sudah siapkan dan janjikan bagi kami. Kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Kami percaya bahwa kami pasti akan menghasilkan buah. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah Kau tetapkan buah kami itu akan terjadi Bapa. Oh, kami pasti menghasilkan murid-murid. Kami pasti menghasilkan murid-murid. Kami akan menghasilkan banyak murid-murid Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang kami muridkan pasti akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu juga tetap Tuhan. Kami percaya Engkau siapkan kami untuk itu ya Bapa. Siapkan kami Bapa. Haleluya. Uralaba kasikaya namase. Haleluya. Uralaba kasikaya namase.
Terima kasih Bapa. Engkau yang mengetahui dan mengenal isi hati kami. Engkau yang mengenal siapa kami Bapa. Engkau mengetahui hati kami. Hati kami Tuhan adalah hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi pilihan-Mu, ketetapan-Mu terhadap hidup kami. Dan kami percaya bahwa ketetapan-Mu tidak pernah meleset Tuhan dari kami Tuhan. Ketika kami mentaati apa yang menjadi ketetapan-Mu Tuhan, kami pasti akan menghasilkan buah. Dan kami berdoa Bapak supaya setiap kami yang saat ini mengangkat tangan kami, Engkau menjamah mereka Tuhan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau mengurapi mereka Bapak. Engkau siapkan kami Tuhan, orang-orang yang menyerahkan diri Tuhan untuk kami pergi. Dan kami menghasilkan buah. Siapkan kami untuk itu Bapak. Siapkan kami Bapak, karena kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Karena kami adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami sudah Engkau tetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kami itu pasti tetap. Supaya apa yang kami minta kepada-Mu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau pasti memberikannya kepada kami. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Urapi kami Bapa, bahwa kami membawa keselamatan bagi teman-teman kami. Siapkan kami Bapa untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ya, kita semua diberkati ya lewat firman Tuhannya ya. Ya, yang pasti bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita diberikan kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Untuk itu di sini tidak ada yang membatasi diri. Ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan untuk ada di setiap kita untuk mengerjakan pekerjaan baik. Amin ya. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Ada persembahan umum, persembahan gedung gereja dan juga misi. Silakan diberikan lewat rekening yang sudah tertera, juga persembahan kita lewat aplikasi yang sudah tersedia. Ya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri yang ada di sini. Di rumah-rumah juga dipersilakan berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Kami bersyukur Bapa untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam diri kami. Selama seminggu Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Engkau mengerjakan apa yang kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami. Kami tahu bahwa semua ini tidak bisa kami selesaikan kalau bukan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus bekerja dalam diri kami. Mulai dari saat ini Tuhan sampai seterusnya untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kami itu tetap Tuhan. Supaya apa yang kami minta kepada Engkau Bapa, dalam nama Yesus Engkau pasti berikan bagi kami. Engkau ingin supaya kami diberkati dan dipermuliakan. Engkau ingin Tuhan supaya kami Tuhan beroleh Tuhan puji-pujian Tuhan dan dihormati oleh bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa akhirnya menyembah kepada Engkau dan percaya pada Engkau Tuhan. Allah yang berbuat dahsyat terhadap kami. Allah yang berbuat berkah besar bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Siapkanlah kami pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami setiap hari Tuhan, di hari-hari kami ke depan ini. Siapkan kami Tuhan untuk mengambil bagian berkat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Siapkan kami Bapa, siapkan kami untuk mendengar suara-Mu dan mengambil bagian dalam hubungan yang intim dengan Engkau. Menangkap suara-Mu dan kami memberkati pekerjaan-pekerjaan mulai apa yang kami tangkap dari suara-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berbicara bagi kami karena Engkau ingin kami melakukan apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Siapkanlah kami untuk itu Bapa. Siapkan kami. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami. Kami serahkan juga apa yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Sebagian daripada harta kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Semuanya berasal daripada Engkau, apa yang kami miliki. Dan kalau kami bisa mempersembahkan sesuatu kepada Engkau Tuhan, karena kami Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, kami ingin memberkati apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang biarlah Engkau yang memberkati apa yang sudah kami persembahkan. Biarlah Engkau pakai ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk Engkau pakai untuk kerajaan-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, apakah kami di rumah-rumah kami mempersembahkan dengan sukacita persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkatinya dan memakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, supaya Injil-Mu diberitakan dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi untuk kami beritakan Injil. Kami Tuhan membawa berita Injil itu Tuhan kemanapun kami pergi. Siapkan kami untuk semuanya itu Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menerima semuanya itu dengan sukacita luar biasa. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Umat Tuhan, Engkau adalah umat yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Engkau harus pergi dan menetapkan diri-Mu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan berkat yang daripada Bapa itu, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan pertolongan Roh Kudus akan menyertai Engkau senantiasa di dalam seluruh kehidupan-Mu, sampai Engkau melihat kemuliaan Tuhan yang besar terhadap hidup-Mu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berkali lipat terhadap hidup-Mu, berkat-berkat Tuhan yang berkali lipat juga terhadap hidup-Mu. Engkau akan dijagai, disertai Tuhan di dalam seluruh kehidupan-Mu, dalam seluruh keluar masuk-Mu, tanpa ada satupun yang bisa mengganggu hidup-Mu. Dan Engkau akan menegakkan kepala-Mu dan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan musuh-musuh-Mu akan bersorak-sorai, dan akan bersorak-sorak di hadapan-Mu dan lari daripada-Mu. Karena Allah yang mau menyertai Engkau adalah Allah yang unggul, Allah semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah yang akan terjadi terhadap hidupmu. Dalam nama satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan kirinya. Dan Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkata,